Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena beberapa permintaan dari beberapa mahasiswa, maka saya mencoba menjelaskan lagi tentang materi kemarin tentang penggunaan Excel untuk perhitungan rencana anggaran biaya. Jadi di sini misalkan kita punya rencana untuk membuat pondasi, tapi kita hanya akan menghitung pekerjaan tanahnya saja, pekerjaan galian tanah biasa dan timunan tanah kembali. Nah, di sini saya sudah punya tabelnya, tinggal saya mengisikan volume, harga satuan pekerjaan dan harganya. Nah, yang menjadi modal dasar saya pertama adalah harga satuan dasar upah. Jadi saya harus punya ini dulu. Saya buat dulu harga satuan dasar upahnya dalam Excel. Kemudian setelah itu saya hitung volumenya. Saya hitung volume pekerjaannya. Volume pekerjaan di sini saya misalkan panjang pondasinya adalah 55 meter, kemudian luas penampangnya ini seperti tertera di sini. Untuk galian tanah biasa 0,64 meter persegi, untuk timunan tanah kembali 0,245. Nah, kemudian ini dapat dari mana, Bu? Oh, ini nanti kalian akan pelajari dalam mata kuliah rencana anggaran biaya. Jadi kita di sini fokus hanya pada Excel-nya saja, metode perhitungannya dengan menggunakan Excel. Nah, kemudian setelah kita dapat luas penampang dan panjang pondasinya, volume adalah luas penampang dikali panjang pondasi. Kita hitung dulu. Volume adalah perkalian antara luas penampang dikali dengan panjang pondasi. Dapatlah untuk galian tanah biasa, dapatlah volume 35,2 meter kubik. Dengan timunan tanah kembali gimana? Nah, kita hitung juga. Volumenya adalah luas penampang dikali panjang pondasi. Didapatlah 13,475 meter kubik. Nah, kemudian kita beralih ke analisa harga satuan pekerjaan untuk mengetahui berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan, yaitu pekerjaan penggalian tanah dan pekerjaan urukan tanah kembali. Nah, pada pekerjaan penggalian tanah, di sini kita gunakan, saya hapus lagi ya, saya hapus dulu biar lebih jelas. Nah, di sini yang kita ketahui adalah koefisiennya. Harga satuannya dari mana? Harga satuannya tentu saja dari harga satuan dasar kita tadi. Di sini ada pekerja. Pekerja itu harga satuan dasarnya. Harga upah pekerja per orang per hari itu berapa? Kita lihat di harga satuan dasar. Harga satuan dasar pekerja adalah 115.000. Ya, kita ambil. Nah, kemudian bagaimana dengan harga mandornya? Kita lihat lagi di sini. Oh, harga mandornya 150.000 per orang per hari. Kita cantumkan di sini. Bagaimana caranya? Ini kita ketik sama dengan kita beralih ke sheet HSD, kita klik harga satuan dasar upah mandor. Dapatlah 150.000. Kemudian jumlah harga ini adalah koefisien dikali harga satuan. Berarti koefisien dikali dengan harga satuan. Dapatlah 86.250.000. Nah, ini untuk mandornya juga sama. Rumusnya sama, koefisien dikali harga satuan. Berarti tinggal kita contek aja rumusnya. Kita tarik ke bawah, selesai. Bagaimana dengan selanjutnya? Jumlah adalah penjumlahan antara jumlah harga pekerja dan mandor. Kita jumlahkan berarti kita pakai auto sum. Enter. Sudah. Biaya umum dan keuntungan 11%. Artinya jumlah ini nanti dikali dengan 11% dapatlah biaya umum dan keuntungannya. Berarti jumlah dikali 11% dapatlah biaya umum dan keuntungan 10.114 rupiah. Nah, harga satuan pekerjaan untuk galian tanah
adalah sebesar jumlah ditambah dengan biaya umum dan keuntungan. Dapatlah Rp102.064. Dan di sini sama saja. Harga satuan pekerja kita ambil dari HSD sama dengan HSD kita ambil di bagian pekerja. Oke. Kemudian untuk mandor sama juga, sama dengan kita buka sheet HSD, kita klik di harga satuan mandor, enter. Nah, dapatlah. Jadi setiap kita rubah, oh ternyata harga satuan pekerja bukan 115.000 tapi 200.000, terlalu besar ya, 112.000 misalnya. Otomatis di sini di ASP juga akan berubah mengikuti yang kita rubah tadi. Saya balikan ya, 115.000 sudah. Nah di sini jumlah harga adalah koefisien dikali harga satuan. Nah sama dengan di bawahnya, koefisien dikali harga satuan. Tinggal kita jumlahkan dengan autosum, enter. Biaya umum dan keuntungan berarti sama dengan jumlah dikali 11%. Enter. Nah, harga satuan pekerjaan untuk urukan tanah kembali adalah sebesar, kita jumlahkan, jumlah ditambah biaya umum dan keuntungan, didapatlah 67.000 sekian. Nah, ini adalah harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan galian dan urukan kembali tanah galian. Nah, kita beralih lagi ke rekap. Rekap ini adalah gabungan dari perhitungan kita. Jadi, volume kita dapatkan dari volume yang kita hitung tadi. Volume galian tanah biasa berapa? Kita lihat di sheet volume. Galian tanah biasa sebanyak 35,2. Kita klik enter. Sama dengan timbunan tanah kembali, sama dengan kita lihat volume. Kita klik bagian volume timbunan tanah kembali, kita enter. Dapatlah volume pekerjaan galian tanah biasa dan timbunan tanah kembali. Kemudian kita beralih ke harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan kita lihat dari AHSP-nya. AHSP untuk galian tanah biasa. Harga satuan pekerjaan untuk galian tanah biasa adalah sama dengan kita klik AHSP, kita lihat harga satuan pekerjaannya. Klik di sel F10, enter. Kemudian ini juga sama. Kita sama dengan AHSP, kita klik di harga satuan pekerjaan urukan tanah kembali, enter. Nah, dapatlah harga satuan pekerjaannya. Harganya bagaimana? Harga adalah perkalian antara volume dikali dengan harga satuan pekerjaan. Ini juga sama, volume dikali harga satuan pekerjaan. Dapatlah harga untuk masing-masing pekerjaan galian tanah dan timbunan tanah kembali. Dan ini kita jumlahkan, bisa pakai sama dengan sum buka kurung, kita sorot sel yang mau dijumlahkan, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya untuk PPN 10% berarti 10% dikali jumlah harga. 10% dikali jumlah harganya berapa, enter. Nah, total harga pekerjaan adalah penjumlahan dari total harga pekerjaan sama dengan jumlah harga ditambah dengan PPN-nya, enter. Jadi biaya untuk pekerjaan pondasi tersebut adalah sebesar Rp4.059.682,16. Sekian video penjelasan dari saya. Silakan diulang-ulang kembali biar semakin paham, biar